Oke, teman-teman, kali ini kita masuk pada pertemuan kelima mata kuliah perancangan sistem informasi. Kali ini kita akan membahas tentang elisitasi atau kita sebut sebagai pengumpulan kebutuhan atau recruitment elicitation. Video ini kurang lebih saya bahas menjadi 3 sesi, teman-teman. Ada pembahasan elisitasi tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3, dan final elisitasi. Nah, pemahaman teman-teman tentang requirement elicitation ini penting buat teman-teman kuasai, karena memang selain ini menjadi kebutuhan untuk perancangan sebuah sistem, juga buat teman-teman yang sedang atau akan menempuh skripsi, elisitasi ini sangat dibutuhkan. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini saya masukkan pembahasan elisitasi ini, saya masukkan pada pembahasan mata kuliah perancangan sistem, karena mau nggak mau ketika teman-teman ingin merancang sebuah sistem, teman-teman nggak pernah bisa lepas dari apa kebutuhan si user. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan saksikan langsung saja bagaimana proses pengumpulan kebutuhan itu dilakukan. Ini adalah satu contoh gambaran sederhana, yaitu requirement elisitasi teknik. Elisitasi teknik ini, kalau kalian lihat, ini banyak tahapannya. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan kemampuan yang dibangun dalam satu semester dan hanya di mata kuliah RPL, bukan, gitu ya. Ini adalah kemampuan skill yang udah kalian bangun dari semester awal sampai semester akhir, gitu. Beberapa mata kuliah tentunya. Jadi sebenarnya dari requirement elisitasi teknik itu ada yang namanya brainstorming. Oke. Nah, ini brainstorming. Kalian harusnya sudah paham ini. Kemudian ada yang namanya tahapan dokumen analisis, gitu. Nah, dokumen analisis ilmunya harusnya udah kalian dapat secara lengkap pada saat kalian menjalankan mata kuliah analisa sistem informasi atau object oriented analysis design, gitu. Oke, termasuk juga pada saat Anda mengambil perancangan basis data. Harusnya Anda sudah mempelajari bagaimana menganalisa sebuah dokumen. Oke. Kalau Anda mau lebih dalam lagi tentang bagaimana tahapan cara analisa dokumen dari awal hingga menjadi sebuah rancangan, Anda bisa tonton video saya sebelumnya. Kalau nggak salah saya buat sampai 5 versi video berseri, gitu. Dari tahapan awal sampai tahapan selesai menganalisa sebuah dokumen untuk kebutuhan rancangan basis data, gitu. Kemudian ada tahapan fokus group, kemudian ada interface analisis. Interface analisis ya harusnya kalian pun sudah punya skill kemampuan ini pada saat kalian mengambil mata kuliah interaksi manusia dan komputer, gitu. Harusnya kalian pelajari itu dan tolong direview lagi. Kemudian ada yang namanya interview observasi. Oke. Proses interview, proses observasi juga kalian pelajari di saat ada mata kuliah sistem analisa sistem, kemudian IT riset, metodologi penelitian, nah gitu. Kenapa saya sebutkan keterkaitan dengan mata kuliah sebelum dan akan datang? Karena memang kemampuan di mata kuliah RPL ini merangkum semua kemampuan skill Anda dari awal sampai akhir, gitu. Lalu ada proses modeling, ya Anda pasti sudah belajar namanya perancangan basis data, perancangan sistem informasi, okay, object oriented analysis design dan sebagainya, banyak lah, gitu ya. Tolong dibuka-buka lagi materi yang lalu. Oke. Lalu ada prototype, beberapa minggu lalu sudah kita pelajari. Kemudian ada requirement workshop dan survei dan kuesioner, gitu. Dipelajari juga di beberapa mata kuliah. Oke. Seperti awal saya bilang bahwa hari ini kita tidak banyak membahas teori, tapi kita akan membahas bagaimana teknik membuat elisitasi
tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai dengan final elisitasi. Oke, kita sentuh teorinya dulu, dasarnya ya. Oke. Nah, secara pengertian bahwa requirement elisitasi itu adalah praktek meneliti. Oke, praktek meneliti dan menemukan kebutuhan atau persyaratan dan kebutuhan sistem dari pengguna, oke, pelanggan atau pemangku kepentingan, dalam hal ini stakeholder gitu. Jadi misalnya kalian ingin bikin sistem untuk satu buah perusahaan atau tempat pemerintahan atau apalah, pasti kalian harus datang ke sana dan menanyakan, oke, apa kebutuhannya, apa keinginannya. Nah, itu dia. Oke. Nah, praktek ini juga kadang disebut sebagai pengumpulan kebutuhan. Oke, nah inilah yang disebut pengumpulan kebutuhan. Paham ya? Oke. Kalau belum paham, kalian coba ikuti dulu ya. Oke. Nah, pada sesi ini kita kurang lebih akan bahas apa itu elisitasi tahap 1, elisitasi tahap 2, elisitasi tahap 3, dan final elisitasi. Ini tahapan dokumen elisitasi. Oke. Secara teori bahwa elisitasi tahap 1 itu adalah pengumpulan kebutuhan stakeholder. Oke, pengumpulan kebutuhan stakeholder artinya ini pada saat elisitasi tahap 1 kan sebelum kalian bangun sistem, kalian harus datang ke lokasi objek penelitian dan kalian melakukan interview di sana, observasi di sana gitu ya, tanya jawab. Oke. Nah, apa hasil dari observasi kalian, hasil interview kalian, hasil diskusi kalian, maka semuanya tuangkan pada elisitasi tahap 1 gitu. Oke. Tuangkan pada elisitasi tahap 1. Oke. Kurang lebih saya coba contohkan dulu. Elisitasi tahap 1 itu kurang lebih begini gitu ya. Elisitasi tahap 1. Nanti kita bahas tekniknya. Nah, ini elisitasi tahap 1 itu hanya ada 2 kolom, nomor dan deskripsi gitu. Oke. Nah, ini berarti apa yang dia mau, apa yang dia minta tulis di sini dan tulis di sini. Nanti saya jelaskan tekniknya bagaimana, oke? Penasaran kan? Ikuti aja terus ya. Oke. Lalu elisitasi tahap 2 itu menjadi bahan kajian tim berdasarkan elisitasi tahap 1 sesuai tingkat kebutuhan gitu. Oke. Jadi setelah Anda datang ke lokasi objek penelitian, lalu mencatat apa yang dia mau, apa yang dia minta, dan apa yang dia harapkan, kalian balik dong ke tim kalian gitu ya, dan mempertanggungjawabkan apa yang you dapat dari lokasi penelitian, dari analisa you. Nah, gitu kan. Nah, maka ketika kalian balik ke tim, maka elisitasi tahap 1 menjadi bahan kajian tim untuk mempelajari setiap poin-poin permintaan gitu. Kan ini ada permintaan nih gitu ya. Misalnya saya ingin sistem bisa apa, bisa apa, bisa apa. Nah, setiap itu dipelajari. Oke. Lalu setiap permintaan akan diberi status. Saya masuk ke tahap 2. Oke. Ini tahap 2. Berarti ini kan yang tadinya permintaannya di tahap 1 nih 2 kolom, di tahap 2 ini sama gitu ya. Jadi elisitasi tahap 1, elisitasi tahap 2, bentuk dokumennya, nomor dan deskripsinya isinya sama. Jadi kalau kalian ketik di sini, isi ini tinggal disalin ke tahap 2 ke sini gitu. Nah, lalu apa kajian tim? Nah, setiap permintaan dikaji lalu ditentukan dia termasuk M, D, I atau apa gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan juga gitu ya. Kita balik dulu ke teorinya. Oke, lalu ada yang namanya elisitasi tahap 2 sudah ya. Oke, tahap 2 sudah. Elisitasi tahap 3. Oke, tahap 3 itu setelah dikaji secara tim setiap kebutuhan poin per poin, maka dia masuklah ke tahap 3.
gitu. Oke. Kalau tahap 1 dan tahap 2 isinya sama, cuma beda dokumennya, pada tahap 3 bisa sama, bisa berkurang gitu. Yang pasti tidak bertambah gitu. Paham ya? Bisa sama, bisa berkurang. Saya coba perlihatkan dulu yang tahap 3. Nah, ini tahap 3. Oke. Nah, ini tahap 3. Oke. Ada perubahan yang signifikan di tahap 3 gitu ya. Di sini ada technical, operational, economic. Setiap technical ada LMH, low, middle, high. Low, middle, high, low, middle, high. Nanti saya jelaskan lagi gitu ya. Sabar. Kita mau pakai materinya dulu. Oke. Lalu elisitasi tahap 4. Nah, berdasarkan hasil kajian tahap 1, hasil pendataan di tahap 1, oke, berdasarkan hasil pendataan di tahap 1, kemudian dikaji di tahap 2, dianalisis di tahap 3, dan diimplementasikan di tahap 4. Nah, gitu. Oke. Oke. Nah, itu pengantar teorinya sebentar. Oke. Nah, baru kita masuk. Dari tadi saya udah memperlihatkan contoh elisitasi tahap 1 tadi. Ada terdiri dari 2 bagian elisitasi itu. Ada yang namanya fungsional elisitasi, ada non fungsional elisitasi. Functional requirement atau non functional requirement. Oh, saya salah tulis nih ya. Oke. Ya, saya coba rubah dulu ya. Oke. Dah, ya. Oke. Nah, ada fungsional, ada non fungsional. Oke. Fungsional itu apa? Fungsional itu adalah fungsional itu adalah hal yang diminta dan yang ada pada sistem yang akan dibuat. Gitu. Kalau non fungsional adalah hal yang diharapkan atau manfaat yang akan dirasakan ketika sistem telah dibangun ya. Oke, yang diminta nih, yang diminta pada sistem yang akan dibuat. Oke. Nah, kalau ini yang diharapkan. Nah, atau manfaat yang dirasakan. Oke. Nah, ini penting pemahaman kalian tentang fungsional dan non fungsional gitu. Karena kalau kalian tidak memahami fungsional dan non fungsional dengan baik, nanti kalian salah dalam penentuan elisitasi gitu. Paham ya? Fungsional dan non fungsional. Ya memang ini butuh pengalaman. Dia termasuk fungsional apa non fungsional. Maka di deskripsi definisi ini saya sederhanakan saja untuk kebutuhan kalian ketika kalian nanti tugas akhir dan skripsi membuat elisitasi secara sederhana bahwa fungsional adalah apa yang dibuat dan non fungsional adalah apa yang dirasakan. Pak, apakah sesederhana itu? No. Detail sebenarnya dan cukup teknis. Tetapi saya tidak mungkin menjelaskan itu dalam durasi pertemuan ini gitu ya. Jadi saya sederhanakan dulu gitu. Oke, saya tarik contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, biar Anda paham apa itu fungsional dan apa itu non fungsional elisitasi. Oke, contoh misalnya dalam keseharian Anda butuh yang namanya makan dan minum gitu ya. Nah, Anda butuh makan dan minum. Nah, kegiatan makan, kegiatan minum merupakan sebuah fungsional elisitasi gitu. Nah, fungsional elisitasi kegiatan makan, minum, bekerja. Nah, itu fungsional elisitasi gitu. Oke. Lalu apa yang disebut dengan non fungsional? Nah, dengan tadi Anda makan, tentunya Anda akan menjadi sehat, bisa beraktivitas, menjadi kuat. Nah, itulah non fungsional elisitasi dalam kehidupan contoh sederhana gitu ya.
Oke, jadi itu yang kita maksud dengan dampak atau harapan. Oke, contoh Anda bekerja, ya Anda jadi punya uang, punya rumah, nah itulah non fungsional. Oke, sekarang kita fokus tarik pada materi kita. Misalnya, apa itu fungsionalisasi? Dia bilang gini, Mas, saya pengen sistem ini punya fasilitas login ya, gitu. Fasilitas login. Oke. Nah, itu fungsional elisitasi. Karena fasilitas login tadi harus Anda buat di dalam sistem yang Anda rancang, gitu. Lalu apa non fungsional dari adanya fungsional? Ya. Apa non fungsional dari adanya login tadi, gitu. Yaitu artinya kalau dia fungsional bilangnya saya ingin sistem ada fasilitas login, berarti non fungsionalnya saya ingin sistem berjalan dengan aman, gitu. Saya ingin sistem punya tingkat keakuratan yang tinggi. Nah, itu non fungsional, gitu. Paham ya? Paham. Oke, paham. Oke, sudah teori saya cukup singkat, tetapi saya mau menjelaskan teknisnya. Gitu. Paham? Ya. Oke, yaudah saya jelasin aja dulu. Elisitasi tahap 1 ini tahap 1 ya. Oke, ini saya warnain. Oke, ada dua bagian elisitasi, yaitu fungsional elisitasi dan non fungsional elisitasi. Oke. Ada saya ingin kebutuhan kayak deskripsi. Jadi saya sebutkan bahwa tugas dari elisitasi adalah elisitasi tahap 1 itu mencatat semua kebutuhan ya stakeholder user. Jadi elisitasi tahap 1 ini Anda bawa ketika Anda datang ke satu objek penelitian atau datang ke satu perusahaan dan ingin melakukan proses analisis, wawancara, observasi, gitu ya. Nah, elisitasi tahap 1 lah yang Anda bawa, lalu Anda catat semua permintaan yang ada di sini. Oke, ingat, secara sederhana saya deskripsikan elisitasi tahap 1 mencatat apa yang diinginkan, apa yang diminta. Maka ini bunyi adalah saya ingin, gitu ya. Oke. Cuma keinginan itu harus bisa Anda bedakan dia termasuk fungsional atau non fungsional, gitu. Simple yang tadi saya bilang, kalau dia berdampak sebuah harapan maka masuklah ke non fungsional kalau dia berupa manfaat. Tapi kalau sesuatu yang harus dibuat, dia masuk ke fungsional requirement elisitasi. Oke. Nah, Pak, bagaimana kalau yang diminta itu susah? Catat. Yang diminta itu mahal? Catat. Yang diminta itu nggak mungkin? Catat. Oke? Yang diminta nggak masuk akal? Catat. Gitu. Loh, kok gitu? Ya, karena elisitasi tahap 1 bertugas mencatat apa yang dia minta, bukan menolak, gitu ya. Ada di tahap 2 nanti kajiannya. Apakah permintaan itu bisa dibuat, mungkin dibuat, atau tidak mungkin. Nah, itu di tahap 2. Oke, karena elisitasi tahap 1 itu adalah mencatat apa yang diminta. Udah catat dulu aja, gitu. Oke. Lalu setelah tahap 1 selesai, maka masuk ke tahap 2. Oke. Sebenarnya tahap 1 copy paste aja ke tahap 2 sama. Cuma di tahap 2 ditambahkan 3 kolom nih ya, MDI. Kenapa saya bilang copy paste? Isi-isinya harus sama. Kalau ada 8 permintaan, maka di tahap 2 pun harus ada 8 permintaan, gitu. Bunyinya juga harus sama. Kalau ada kesalahan ketik di tahap 1, ya di tahap 2 ada kesalahan ketik, kurang lebih begitu, gitu ya. Oke, kenapa saya bilang tadi semua catat di tahap 1? Karena tahap 1 bertugas mencatat apa yang diminta. Lalu hasil dari tahap 1 ini Anda bawa ke dalam tim Anda, lalu menjadi alat diskusi, gitu ya. Ya. Nah, lalu bisa Anda tentukan
setiap permintaan ini tergolong mandatory, desirable, apa essential gitu ya. Oke, ini ada nih mandatory, desirable, essential gitu ya. Mandatory itu penting atau wajib, desirable itu yang diinginkan, essential itu ya pengertian tidak penting. Oke, gitu. Oke, sampai tahap 2 di sini berarti setiap permintaan Anda harus tentukan dia tergolong mandatory, apa desirable, apa essential gitu. Oke. Kalau dia mandatory, kalian tandakan mandatory. Kalau dia desirable, ya checklist di desirable. Ini essential, di essential. Mungkin enggak tiga-tiganya, tidak. Salah satu. Gitu ya. Mau mandatory, mau desirable, apa mau essential. Gitu. Nah, bagaimana menentukan sesuatu itu mandatory, desirable, essential? Nah, inilah tekniknya yang mau saya bahas lebih lanjut, gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya bisa lanjut, ya. Penjelasan apa itu mandatory, desirable, essential itu akan kita bahas pada video berikutnya. Yang pasti memang materi elisitasi ini pernah saya bahas di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Tetapi di perancangan sistem saya pikir itu butuh Anda adopsi kembali karena merancang sebuah sistem juga tidak bisa lepas dari kebutuhan user. Oke guys, tonton video saya sebelumnya sebagai kelanjutan dari video ini. Terima kasih.